Halo ekonom muda, kembali lagi bersama Pak Chandra pada mata pelajaran lintas minat dan peminatan ekonomi. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah menginjak kelas 11. Ekonom muda, pada bab pertama kali ini, Pak Chandra akan menjelaskan berkaitan dengan pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Yuk, kita bahas mengenai bab pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional, definisinya yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Selain itu, pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam setahun yang diukur dengan nilai uang. Selain itu, ada konsep pendapatan nasional atau definisi pendapatan nasional dari salah satu ahli ekonom dunia, yaitu Arveld Marshall. Seorang ekonom klasik ini mendefinisikan bahwasanya pendapatan nasional atau dividen nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi atau sejumlah komoditi bersih, baik material dan non-material termasuk jasa dan sejenisnya. Kita berlanjut ke subbab berikutnya, yaitu manfaat pendapatan nasional. Nah, di sini Pak Chandra menggolongkan menjadi dua manfaat pendapatan nasional ketika kita mempelajarinya dan manfaat pendapatan nasional untuk perekonomian. Yang pertama adalah manfaat pendapatan nasional untuk informasi. Di sini yang pertama yaitu pendapatan nasional ini sebagai informasi dalam menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Artinya agar kita bisa melihat bagaimana suatu negara pendapatannya itu apakah bertambah atau berkurang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Di sini pendapatan nasional itu memberikan informasi ke kita bahwasanya negara tersebut masuk dalam kategori negara sistem apa? Apakah negara agraris atau termasuk dalam negara industri? Mengapa hal ini dapat dicari dalam pendapatan nasional? Karena pendapatan nasional tadi menyajikan data-data hasil output produksi nasional termasuk jasa dan barang. Sehingga di situ terdapat komoditi-komoditi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang ketiga, manfaat pendapatan nasional sebagai informasi dalam mengetahui kemajuan suatu negara dalam mengatasi kemakmurannya atau mencapai kemakmurannya. Artinya di sini ketika pendapatan nasional itu meningkat, bisa jadi atau mengindikasikan bahwasanya masyarakat pada negara tersebut mengalami proses kemakmuran atau peningkatan dalam kemakmuran. Yang berikutnya, ekonom muda, kita dapat menganalisis manfaat ketika kita mempelajari pendapatan nasional ini. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan jenis perekonomian dan struktur perekonomian suatu negara. Sudah Pak Chandra jelaskan di manfaat sebelumnya bahwasanya pada pendapatan nasional ini terdapat berbagai jenis komoditi dan produksi yang dihitung dan diakumulasikan pada sebuah data untuk menghitung pendapatan nasional itu sendiri. Yang berikutnya yaitu untuk membandingkan perekonomian antar negara maupun antar daerah. Maksudnya bagaimana di sini? Jadi setiap negara nantinya setiap tahun atau setiap periode tertentu akan menghitung pendapatan nasionalnya. Dari pendapatan nasional yang dihitung tersebut, maka setiap negara dapat melihat bagaimana kondisi perekonomian nasionalnya dibandingkan perekonomian negara lainnya. Selain itu, pada manfaat ini juga sebuah negara bisa dikatakan negara maju, berkembang, atau justru negara yang mengalami pemunduran ekonomi. Yang ketiga yaitu membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Artinya kita bisa melihat pendapatan nasional
tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu membantu pemerintah dalam menganalisis atau membuat suatu kebijakan perekonomian. Nah, jadi di sini pemerintah bisa melihat pendapatan nasional yang didapatkan oleh negaranya pada periode tahun tertentu, sehingga pemerintah bisa membuat sebuah kebijakan atau stimulus ekonomi agar pendapatan nasional di negaranya bisa ditingkatkan. Baik, ekonom muda, kita sekarang menginjak pada subbab berikutnya, yaitu komponen pendapatan nasional. Pada dasarnya, komponen pendapatan nasional ini terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan. Nah, atas dasar pendekatan pendapatan ini, komponen-komponennya meliputi gaji atau upah pekerja, bunga, sewa, dan laba atas faktor produksi yang sudah kita berikan ke rumah tangga produsen. Yang berikutnya yaitu komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran. Nah, komponen di sini atas dasar pendekatan pengeluaran yaitu komponen konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor maupun impor. Komponen yang berikutnya yaitu komponen pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi. Yang dimaksud di sini pada komponen ini beberapa hal mengenai hasil output dari produksi suatu negara, baik itu barang dan jasa pada periode tertentu, akan dihitung dan diakumulasikan berdasarkan nilai jual atau nilai pasarnya. Ekonom muda, setelah kita mengetahui apa itu komponen-komponen dalam pendapatan nasional, maka sekarang kita bisa masuk ke subbab berikutnya, yaitu penghitungan pendapatan nasional. Jadi penghitungan pendapatan nasional ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama yaitu metode pendekatan pendapatan, yang kedua metode pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga metode pendekatan produksi. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu mulai dari metode pendekatan pendapatan. Perhitungan pendapatan nasional melalui metode pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional didasarkan pada nilai income atau nilai pendapatan yang didapatkan suatu negara pada periode tertentu. Rumus dari pendekatan ini yaitu Y sama dengan W plus R plus I plus P. Y simbolis dari national income atau pendapatan nasional, W simbolis dari wage atau gaji atau upah atas balas jasa faktor produksi tenaga kerja yang kita berikan, R yaitu rent atau sewa atas balas jasa faktor produksi sumber daya alam yang kita berikan, bisa berupa tanah, bangunan, dan sebagainya. I atau interest yaitu bunga atas balas jasa faktor produksi modal yang kita berikan, dan yang terakhir yaitu P merupakan simbolis dari profit atau keuntungan atau laba, yaitu balas jasa atas skill atau kewirausahaan yang sudah kita berikan, seperti itu. Nah, pada pendekatan pendapatan ini saya ulangi, Y sama dengan W plus R plus I plus P, atau pendapatan nasional sama dengan gaji atau upah ditambah nilai sewa ditambah bunga ditambah keuntungan atau laba. Nah, untuk mempermudah anak-anak atau ekonom muda dalam menghafal rumus ini, yaitu dapat kalian ingat-ingat dengan mempersingkatnya berupa istilah wangi piro. Y sama dengan W plus P plus I plus R. Wani piro. Mudah kan mengingatnya? Jadi Y sama dengan gaji plus upah ditambah sewa ditambah bunga ditambah keuntungan atau laba.
Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, di pendekatan pengeluaran ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya pendapatan nasional didasarkan pada pengeluaran suatu negara di periode tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M atau perdagangan bersih luar negeri. Di sini Y merupakan simbolis dari national income atau pendapatan nasional. C merupakan simbolis dari konsum atau pengeluaran masyarakat untuk konsumsi. G atau government expenditure yaitu pengeluaran pemerintah. I investment atau investasi yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dalam suatu negara di periode tertentu. X yaitu ekspor dan M adalah impor. Jadi X min M untuk mendapatkan neto luar negeri. Sekali lagi saya ulangi rumusnya dalam pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus D plus X min M. Atau anak-anak agar lebih mudah mengingatnya yaitu Chandra guru ilmu X-Men. Saya ulangi, Chandra guru ilmu X-Men. Atau Y sama dengan C plus D plus I plus X min M. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan ke pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan produksi. Jadi perhitungan pendekatan produksi ini pendapatan nasional didasarkan pada nilai atau jumlah produk baik itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Jadi rumusnya yaitu sigma IN kali PN atau jumlah dari seluruh nilai produksi dikalikan dengan harga pasar pada saat itu. Sehingga PN adalah harga dari komoditas N dan IN adalah jumlah dari komoditas N. Sangat mudah bukan? Jadi kalian nantinya yang pertama per komoditas harus dikalikan antara jumlah barangnya dengan harga barangnya. Setelah itu akan menemukan nilai komoditasnya. Nilai komoditas inilah nantinya yang akan dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut masuk pada pendapatan nasional melalui pendekatan produksi. Cukup mudah bukan anak-anak? Nah, sampai sini ekonom muda sudah tahu bukan bagaimana caranya kita melakukan penghitungan pendapatan nasional dari berbagai metode, baik itu metode pendapatan Y sama dengan WRIP, metode pengeluaran Y sama dengan CIGXM, dan metode produksi yaitu sigma dalam kurung PN dikali IN. Diingat-ingat sekali lagi untuk cara mengingat pendekatan pendapatan yaitu wani piro, W R I P. Lalu untuk pendekatan pengeluaran Chandra guru ilmu X-Men atau C I G X min M. Dan pendekatan produksi yaitu sigma PN dikali IN. Sampai sini ekonom muda untuk membahas mengenai pendapatan nasional, baik itu pengertian, manfaat, lalu komponennya tadi ya. Setelah itu baru metode perhitungannya.
kita akan beranjak pada contoh soal perhitungan pendapatan nasional melalui berbagai metode 3 tadi. Sudah siap untuk mengerjakan latihan soalnya? Baik, contoh penghitungan pendapatan nasional sebagai berikut. Ekonom muda, setelah kita mengetahui teori terkait perhitungan pendapatan nasional melalui 3 metode, maka saat ini kita akan melakukan latihan soal. Berikut contoh latihan soal. Soal pertama yaitu negara A memiliki data keuangan sebagai berikut. Gaji sebesar 300 miliar rupiah, investasi 400 miliar, sewa 150 miliar, ekspor 70 miliar, impor 50 miliar, bunga 50 miliar, konsumsi 140 miliar, laba 230 miliar, pengeluaran pemerintah 40 miliar. Hitunglah pendapatan nasional negara A tersebut. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita yang pertama harus mengetahui terlebih dahulu pendekatan apa yang akan digunakan di dalam soal ini. Ketika di soal sudah diketahui pendekatan apa yang harus digunakan, maka kita harus sesuai dengan soal atau pertanyaan tersebut. Ketika tidak diketahui seperti soal ini, maka setidaknya kita harus melakukan penghitungan pendekatan nasional dalam berbagai macam pendekatannya. Yang pertama, selain kita harus mengetahui pendekatan pendapatan nasionalnya, kita harus hafal dengan komponen-komponen pada setiap pendekatannya. Kita coba menjawab untuk pertanyaan pendapatan nasional negara A ini. Cara pertama yaitu melalui pendekatan pendapatan. Masih kita ingat bahwasanya pendekatan pendapatan dalam perhitungan pendapatan nasional rumusnya yaitu pendapatan nasional sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. W sebagai gaji, R yaitu sewa, I sebagai bunga, dan P sebagai laba. Maka Y sama dengan 300 miliar ditambah 150 miliar ditambah 50 miliar ditambah 230 miliar. Oleh karenanya, pendapatan nasional melalui pendekatan metode pendapatan yaitu diperoleh 730 miliar. Jadi, melalui metode pendekatan pendapatan, negara A memperoleh pendapatan nasional sebesar 730 miliar. Yang berikutnya melalui metode pengeluaran. Dalam metode pengeluaran masih kita ingat bahwasanya rumus pendekatannya yaitu CIG X min M, atau pendapatan nasional sama dengan C yaitu konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X berupa ekspor, M berupa impor. Maka dapat diketahui bahwasanya Y sama dengan 140 miliar ditambah 400 miliar ditambah 45 miliar ditambah dalam kurung ekspor sebesar 700 miliar dikurangi impor sebesar 50 miliar. Maka hasilnya Y sama dengan 605 miliar. Contoh yang berikutnya yaitu soal pada negara Z. Nah, negara Z memiliki data produksi nasional sebagai berikut. Ketika di soal tersebut ada data produksi, maka pendapatan nasional bisa dihitung melalui pendekatan produksi anak-anak. Terutama ketika di dalam soal tersebut disajikan berbentuk tabel seperti
yang tertera pada layar berikut. Dalam 1 tahun, negara Z data produksinya berupa yang pertama, beras dengan jumlah 100 ton dan harganya per unit Rp30.000. Komoditi yang kedua, gandum seberat 20 ton dengan harga per unit Rp45.000. Jagung seberat 50 ton dengan harga per unit Rp15.000 dan kain wol seberat 160 pieces, sejumlah 160 pieces ya, dengan harga per unit yaitu Rp75.000. Di sini tugas kita adalah menghitung pendapatan nasional negara Z. Sudah siap untuk menjawab ekonom muda? Baik, mari kita coba menjawab. Yang pertama, perlu diketahui melalui pendekatan produksi, maka setiap komoditi jumlahnya harus dikalikan dengan harga per unitnya. Sehingga komoditi beras 100 ton dikali 30.000 maka menghasilkan 3 juta atau PN kali QN. Harga beras dikali jumlah beras. Yang berikutnya komoditi kedua yaitu gandum. Harga gandum dikali jumlah produksi gandum. Sehingga 20 ton dikali 45.000 maka hasilnya adalah 900.000. Lanjut ke jagung yaitu 50 ton dikali 15.000 maka hasilnya 750.000. Yang berikutnya komoditas terakhir yaitu kain wol sebanyak 160 pieces dengan harga 75.000 maka P kain wol dikali Q kain wol senilai 12 juta. Oleh karenanya, pendekatan produksi memiliki rumus sigma PN dikali QN. Dari hasil perhitungan per komoditas tersebut, kalian bisa menjumlahnya ekonom muda. Sehingga dihasilkan pada soal ini 3 juta dari komoditas beras, 900.000 dari gandum, jagung 750.000 dan kain wol 12.000 menghasilkan 16.650.000 ekonom muda. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya pendapatan nasional negara Z melalui pendekatan produksi yaitu sebesar Rp16.650.000. Bagaimana ekonom muda? Sangat mudah bukan dalam menghitung berbagai pendekatan pendapatan nasional. Oke ekonom muda, cukup sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan membahas mengenai pendapatan nasional pada subbab berikutnya, yaitu konsep-konsep pendapatan nasional pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar. Salam ekonom muda, cerdas, kreatif, inovatif.